Oke, sekarang kita lanjut pada subbab 1.6. Ya, subbab 1.6 itu membahas terkait basis dan dimensi. Nah, untuk Anda ketahui, jadi sebelumnya kan kita sudah membahas ya terkait membangun, merentang, gitu ya. Terus kemudian kita juga sudah bahas himpunan yang bebas linier, himpunan yang bergantung linier. Nah, di sini kita akan membahas suatu himpunan yang mengaitkan antara kebebasan linier dan merentang atau membangun. Nah, itu yang kita kenal dengan namanya basis. Kita mulai dari yang basis dulu ya. Oke, basis. Nah, jadi kita bilang misalkan V itu ruang vektor ya, terus lapangan F. Dan saya tulis beta itu subset V. Nah, beta itu, himpunan beta itu dikatakan basis V, gitu ya. Jika yang pertama ada dua syarat ya, jika beta itu bebas linier di V dan beta merentang V, atau merentang V dengan kata lain apa? Span dari beta itu adalah V, gitu ya. Jadi ingat, kalau kita punya suatu subhimpunan dari ruang vektor, dia bebas linier dan merentang, maka dia basis. Dan juga sebaliknya, kalau basis, maka dia bebas linier dan dia merentang. Itu ingat ya. Kalau definisi itu berlaku jika dan hanya jika, gitu ya, atau berlaku kesetaraan. Gitu ya, itu yang dinamakan definisi. Walaupun di sini dipakai kalimat apa? Jika, gitu ya, seolah-olah hanya berlaku jika bebas linier dan merentang maka basis. Tapi kalau basis belum tentu itu, tidak ya. Ini berlaku setara. Jadi kalau Anda bilang suatu himpunan basis dari suatu ruang vektor, maka himpunan itu bebas linier di ruang vektor itu dan juga merentang ruang vektor itu. Itu ya, itu yang namanya basis. Nah, kita masuk ke beberapa contoh terkait basis. Ya, nah yang pertama kita tahu ya, perhatikan gitu ya. Kita tahu span dari himpunan kosong itu adalah himpunan yang isinya 0. Gitu ya. Dan ingat apa? Himpunan kosong ini adalah apa? Basis bagi vektor yang isinya 0. Itu paling dasar yang harus Anda tahu. Kalau Anda punya vektor itu vektor 0, maka basisnya adalah himpunan kosong. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Anda tahu, saya ulang lagi ya. Kedua, kalau saya misalkan Rn itu jangan lupa isinya apa? Rn itu adalah himpunan pasangan terurut dengan n unsur ya. 1, 2 sampai n, di mana masing-masing nilai A itu adalah anggota bilangan real. Nah, ini ruang vektor atas R. Nah, maka lihat ini ya. Basisnya ini. Salah satu basis adalah ini. 0, 0, yang terakhir 0, 1. Seperti itu. Ya, ini basis. Oke. Kalau ini kita perlu buktikan. Ya, kalau yang di atas nomor 1 itu adalah fakta. Kalau yang nomor 2 ini perlu kita buktikan. Yang 100 ingat, yang entry-nya ada pada entry satunya ada pada baris 1 itu E1. Kalau pada baris kedua E2 sampai pada baris ke N EN. Oke, kita buktikan. Itu basis. Yang pertama apa? Bebas linier. Ingat, kalau membuktikan basis harus ada 2 ya. Linier dan merentang. Jadi beta BBL di N. Oke. Pandang kombinasi linier.
Kombinasi linearnya apa? A1E1 ditambah A2E2 AN EN 0. Itu ya. 0. Ini 0 RN ya. Ya ini A1 kali E1 apa jadinya? Ya ini ya, A1 0 tambah ini adalah 0 A2 0 0 sampai yang terakhir apa? Kalau AN apa? 0 0 0 ini AN. Sama dengan apa? 0. Nah, ini kalau kita jumlahkan, ini sama saja dengan apa? 1 A2 sampai apa? AN sama dengan. Nah, begini artinya apa? A1 Oke, karena solusinya hanya trivial, maka kita dapat simpulkan kalau apa? Si beta bebas ini. Jadi jangan lupa yang kedua juga kita perlu buktikan ya, yaitu apa? Yang kedua kita perlu buktikan apa? Beta atau dengan kata lain span dari beta adalah gitu ya. Yang pertama, yang kita ketahui apa? Ingat, karena beta itu ya, beta itu apa? Subhimpunan dari Rn, maka ingat apa? Span dari beta itu juga subhimpunan. Ingat, goal kita apa? Menunjukkan kesamaan dua buah himpunan. Artinya apa? Kita perlu tunjukkan ada dua hal. Yang pertama, beta subset Rn. Yang kedua, Rn subset beta. Yang satu itu sudah di sini. Itu adalah suatu fakta. Jadi kita cukup tunjukkan yang Rn subset span beta. Jadi apa? Kita ambil yang kedua ya. Ambil barang unsur X anggota Rn. Nah, karena X anggota Rn berarti kita bisa tulis X itu apa? Sebagai ini ya. X1, X2 sampai Xn. Di mana apa? Nah, perhatikan. Perhatikan bahwa apa? Lihat ya. X itu kita bisa tulis sebagai ini kan. X yang adalah X1, X2 sampai Xn itu kita bisa tulis sebagai ini. X1 0 0 ditambah 0 X2 0 0 ditambah 0 0 X3 0 sampai apa? Sampai yang terakhir apa? 0 0 0 Xn. Gitu ya. Nah, perhatikan. X100 ini kan sama apa nih? X1 dikali X1. Ini apa? X2 dikali E2 sampai Xn dikali En. Gitu ya. X adalah kombinasi linear dari anggota-anggota B. Berarti X anggota dari apa? Span dari beta. Ya. Nah, perhatikan. Aku sebarang unsur di Rn maka beta. Nah, dari 1 dan 2 kita sudah dapatkan. Kita bisa simpulkan kalau apa? Rn beta. Berdasarkan pembuktian tadi kita sudah buktikan apa? Beta basis gitu ya, dan beta basis lagi. Beta itu bebas linear. Ya, kita sudah tunjukkan ya. Beta itu bebas linear, beta merentang. Yang adalah apa?
beta bebas linear, beta merentang V, maka apa? Beta itu basis. Begitu ya. Oke, itu contoh yang kedua, teman-teman bisa lihat di buku ya halaman 43. Gitu ya. Itu kita sudah punya. Terus kemudian ada beberapa contoh lagi ya. Contoh kita bisa lihat. Contoh yang ketiga ini saya hapus ya. Sudah. Contoh yang ketiga kita mau lihat apa? Kita punya misalkan M, N, dengan entry-nya bilang real. Itu adalah apa? Himpunan A, di mana apa? A itu matriks persegi N kali N dengan entry bilangan real. Atau kalau kita bisa tulis secara singkat, ini adalah apa? Ini adalah yang adalah ini ya. A11 sampai A1N di titik ini AN1 sampai ANN. Berarti ya, mana AIJ itu real untuk setiap I dan untuk setiap J. Seperti itu ya, matriks yang entry-nya bilangan real. Nah, ini di himpunan ini itu adalah vektor ya. Atas lapangannya jangan real. Ini adalah ruang vektor. Nah, perhatikan apa? Kalau saya buat beta di sini 1 0 I 0 semua. Oh, oke. Saya buat jangan terlalu besar-besar ya. Pusing kalau bikinnya terlalu besar. Sorry, ini saya ganti. Jangan ukurannya N kali N ya. Saya buat ukurannya 2 kali 2 saja. Persegi 2 kali 2. Oke, ini berarti matriksnya tidak sebesar ini ya. Berarti apa? Ini A11, A12, A21, berarti ya, ini 2 kali 2. Nah, maka lihat ya, beta yang seperti ini, itu adalah basis. Ini apa? 1000, kemudian 0100, 0, dan 0001. Nah, ini adalah basis. Himpunan matriks ukuran 2 kali 2 dengan entry real. Coba buktinya. Oke, buktinya bagaimana? Saya coba. Oke, buktinya ini saya kasih buktinya ini sebagai soal diskusi. Ya. Pertama Anda tunjukkan apa? Beta bebas linear, dan yang kedua beta adalah apa? Merentang. Merentang ini. Vektor ini. Semua matriks 2 kali 2 dengan entry bilangan real. Atau kita bisa tulis apa? Span dari beta bar itu adalah 2 kali 2 dengan. Saya kasih contoh bebas linearnya ya. Kita coba kerjakan. Nah, ini Anda kerjakan
Ini soal 1 untuk diskusi. Gitu ya. Jadi soal 1 untuk diskusinya apa? Buktikan beta itu merentang. Oke, bebas linearnya bagaimana? Sekarang kita mulai. Ya, kandang kombinasi linear berikut. Kombinasi linearnya bagaimana? Ya, A1 dikali 0,0 ditambah A2 dikali 0,1,00 ditambah A3 dikali 0,0,10 tambah A4 dikali 0,001 sama dengan ini ya 0,000. Nah, Anda perhatikan biasanya yang ini gitu ya, itu dinamakan E1, ini adalah E2. Sorry, ini bukan E1 ya, E11. Ini E12. Sorry, namanya seperti ini ya. E12, ini E21, ini E22. Gitu ya. Artinya E11 apa? Artinya entry satunya ada pada baris 1, kolom 1. E12 apa? Entry satunya ada pada baris 1, kolom 2, dan seterusnya. Oke, kita pandang kombinasi linear berikut ya. Nah, ini kan kalau kita ini jadinya apa? Ini kan jadinya A1 0,00 tambah A2. Sorry. Ini apa? 0 A2 00 ditambah 00 A3 0 ditambah 00 0 A4 sama dengan ini ya. 0. Nah, ini kalau Anda jumlahkan jadinya apa? Ya, di sini A1, di sini A2, di sini A3, di sini A4. Sama dengan apa nih? Matriks 0. Ya, kalau suatu matriks sama dengan matriks 0 berarti apa? Setiap entry-nya 0. Berarti A1, A2, sama dengan A3, sama dengan A4. 0. Nah, bebas linear kan gitu saja. Tidak susah kan? Nah, merentangnya Anda yang kerjakan ya. Oke, itu adalah beberapa contoh dari basis. Gitu ya, dari suatu ruang vektor. Nah, kemudian kita coba melihat ya beberapa teorema pada basis. Kita lihat di situ ada teorema 1.8. Teorema 1.8 berkata demikian ya. Kita punya V itu ruang vektor lapangan F, lapangan F gitu ya, dan beta itu adalah ini ya, V1 sampai Vn itu basis V. Oh, sorry. Beta yang adalah itu bukan basis, belum dikasih tahu ya. Beta V1 sampai Vn itu subhimpunan V. Nah, beta itu dikatakan basis jika dan hanya jika, atau apa, setara dengan kita mengatakan apa? Jika dan hanya jika apa? Untuk setiap X anggota V, gitu ya. X itu dapat dinyatakan secara tunggal. Dinyatakan secara dapat, maka X dapat dinyatakan secara tunggal sebagai apa? Kombinasi linear dari unsur-unsur di B, di beta, gitu ya. Jadi itu dikatakan basis kalau apa? Kalau setiap unsur di V dapat dinyatakan secara tunggal sebagai kombinasi linear. Ya kan bisa kombinasi linear, bisa
dengan banyak cara ya. Tapi di sini mau dikasih tahu kalau apa? Caranya cuma tunggal. Contoh begini ya. Maksudnya secara tunggal itu apa sih, Pak? Memang ada yang tidak tunggal ya, misalkan seperti itu ya. Contoh. Ya, saya buat ini ya. Ini ya. Contoh. Saya buat R3. R3 itu kan kita tahu ruang vektor ya. Atas bilangan real. Gitu ya. Terus saya buat himpunan W itu isinya ini. 110 terus 0 11 dan ini 220. Nah, perhatikan jika diambil, perhatikan ya, kalau yang kita ambil adalah jangan 5 ya. Kalau yang saya ambil adalah ini ya, kalau yang diambil adalah 6, 7, 1. Ini kan anggota R3 ya. Nah, perhatikan. Lihat ya. 6, 7, 1 itu saya bisa tulis sebagai ini. Perhatikan. 6, 7, 1 itu saya bisa tulis sebagai apa? 6 dikali 1, 10 ditambah 1 dikali 0, 11 ya, ditambah 0 dikali 2, 2. Tapi 671 ini juga saya bisa tulis sebagai apa? Ini saya bisa tulis dengan cara yang lain juga, yaitu apa? Ini cara yang pertama ya. Yang kedua saya bisa tulis juga 671 sebagai apa? Sebagai, lihat ya, 2 dikali 110 ditambah 1 dikali 011 ditambah apa? 2 dikali. Lihat koefisien kombinasi linearnya berbeda. Jadi ekspresi dari 671 gitu ya. Hasil kombinasi linear dari 671 dengan vektor-vektor di W itu bisa lebih dari satu cara. Tidak tunggal. Nah, tapi kalau kita punya suatu himpunan bebas linear, maka himpunan bukan bebas linear saja, suatu himpunan yang adalah basis, maka 671 itu ekspresinya apa? Tunggal. Cuma satu. Itu maksudnya ya. Kalau ini artinya apa? Ini berarti ini 671 itu dapat dinyatakan tak dapat ya. Dapat dinyatakan secara tunggal. Sebagai apa? Kombinasi linear dari W. Begitu. Tidak tunggal karena ada dua. Nah, tunggal tadi adalah basis. Ini salah satu contohnya ya. Saya hapus supaya kita bisa masuk kepada teoremanya. Oke, buktinya sebagai berikut ya. Yang pertama, karena ini pernyataan bersyarat ganda gitu ya, atau biimplikasi, maka kita perlu menunjukkan yang pertama ini ya, ada dua ya, arah ke kiri ke kanan, yaitu apa? Jika beta basis, maka untuk setiap X anggota V bla 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 bla, Anda lanjutkan gitu ya. Dan yang kedua apa? Jika untuk setiap X anggota V bla bla bla, maka beta basis. Ya, bla bla blanya Anda bisa isi ya, seperti bunyi teorema 1.8 ini. Oke, yang pertama saya mau buktikan dari kiri ke kanan dulu. Oke, kita mulai ya. Kita tahu beta basis. Oke. Kita mulai dari yang bukti kiri ke kanan dulu ya. Nah, kita sudah tahu beta basis ya. Basis, maka kita tahu apa? Beta itu BBL dan span dari beta itu adalah V. Nah,
Akibatnya untuk setiap X anggota V, X itu anggota span dari beta. Nah, yang perlu kita tunjukkan yang bagian ini. Secara tunggalnya. Kita tahu memang kombinasi linear, tapi ketunggalannya itu yang perlu kita periksa. Begitu ya. Nah, berarti cukup ditunjukkan bahwa untuk setiap X anggota V, X itu dinyatakan secara tunggal sebagai apa? Kombinasi linear dari unsur di beta. Oke, kalau secara tunggal berarti artinya apa? Unik. Berarti apa kalau kita bilang kalau ada dua, maka ternyata kedua itu sama. Contoh kayak kemarin ya, inverse unik, identitas unik. Nah, ini juga sama. Dapat diekspresikan secara unik. Berarti kita bilang kalau ada dua ekspresi berbeda, kalau ada dua ekspresi ternyata kedua itu sama. Ya, oke, kita mulai. Misal X itu sama dengan alfa 1 V1 tambah A2 V2 sampai AN Vn, dan X itu sama dengan V1 V1 V2 V2 sampai Bn Vn. Misalkan ada dua ya, X bisa ditulis sebagai yang pertama dan yang kedua. Berarti apa? Kalau kita selisihkan yang atas dan bawah, 0V sama dengan apa? A1 min B1 V1, A2 min B2 V2 sampai apa? AN min Bn Vn. Tapi kita tahu apa? Beta BBL. Maka koefisien yang memenuhi persamaan di atas hanyalah 0. Diperoleh berarti apa? Kalau yang hanyalah 0 berarti apa? Kita punya diperoleh A1 min B1 sama dengan A2 min B2 sampai sama dengan apa? HN min BN dengan 0. Berarti apa? A kurang BI sama dengan 0. Berarti apa? AI sama dengan dari apa? 1, 2 sampai ya kan? AI dan BI sama. Berarti apa? Berarti yang pernyataan apa? Ekspresi yang pertama ini dengan ekspresi yang kedua ini apa? Sama. Ya, berarti X dinyatakan secara tunggal. Dinyatakan secara tunggal ya. Selesai untuk yang bagian ini. Nah, dari kiri ke kanan cukup simpel, sederhana ya. Dari kanan ke kiri juga sama. Ya, kita punya apa? Yang pertama, kita punya apa? Akan dibuktikan apa? Akan dibuktikan jika untuk setiap anggota dari ruang vektor V, gitu ya, dapat dinyatakan secara tunggal sebagai kombinasi linear dari beta, maka
beta itu. Oke, kalau mau menunjukkan basis ada dua, harus merentang dan bebas linear. Merentangnya bagaimana? Beta merentang V. Ini bagaimana? Ini sudah jelas ya. Karena apa? Setiap unsur di X dapat dinyatakan secara tunggal sebagai kombinasi linear dari beta. Artinya apa? Semua unsur di V dapat ditulis sebagai kombinasi linear dari unsur di B. Artinya apa? Bah, berdasarkan pernyataan di atas, lihat baik-baik ya. Berdasarkan premis, V subset span beta. Nah, karena beta subset V dan ya span beta juga subset V, ingat beta itu subhimpunan V. Berarti apa? Kombinasi linear dari anggota di beta itu adalah apa? Subruang. Subruang dari V. Subruang dari V berarti apa? Subhimpunannya V. Kita punya relasi ini V subset span beta subset V, maka apa? Span beta V. Atau dengan kata lain apa? Beta merentang. Beta membangun. Generate ya. Ya. Merentang juga tidak apa-apa ya. Merentang V. Kita sudah punya merentang. Sekarang apa? Beta itu BBL di V. Nah, perhatikan. Perhatikan apa? Perhatikan bahwa karena 0V anggota V dan 0V itu adalah apa? 0 dikali 0 dikali A1 ya. 0V itu apa? 0 dikali V1 ditambah 0 dikali V2 sampai ditambah 0 dikali V. Ya. Jadi 0 itu bisa diekspresikan seperti ini. Nah, karena ini dan juga apa? Dan juga apa? Fakta di premis. Oke, sabar. Saya tulis ini dulu ya. Sebelum saya tulis ini, saya mohon maaf, saya hapus sebentar supaya lebih terarah ya. Yang pertama, kalau kita mau tunjukkan bebas linear bagaimana? Pandang kombinasi linear ya. Kombinasi linear berikut. Apa itu? 1 tambah sampai ANPN 0V. Kombinasi linear sama dengan 0. Oke, pandang itu. Nah, kemudian perhatikan. Baru kita masuk ya. 0V, anggota V. Terus, anggota V, kemudian 0V1 ditambah 0V2 sampai 0 kali Vn ya. 0 dikali Vn sama dengan 0V. Ya. Perhatikan 0V anggota V. Ya. 0V anggota V dan 0V itu bisa ditulis sebagai apa? Kombinasi linear dari V1 sampai Vn dengan koefisiennya apa? 0 semua. Dan apa? 0V dapat dinyatakan secara tunggal oleh sebagai apa? Kombinasi linear dari beta. Perhatikan ya, kita punya
mau lihat kombinasi linear ini, kita mau cari solusinya apa. Tapi kita tahu yang pertama 0V anggota V. Terus 0 kali V1 tambah 0 kali V2 sampai 0 kali Vn itu 0. Dan kita punya fakta apa? Berdasarkan premis, oke, tulis di sini ya. Dan menurut premis, nol V dapat dinyatakan sebagai 0V dapat dinyatakan secara tunggal sebagai kombinasi linear dari beta. Artinya apa? Kalau ekspresinya tunggal, kita sudah punya satu nih. Ini sudah pasti nih. Kita sudah punya satu, kita tidak tahu yang lain. Tapi ternyata berdasarkan premis, 0V itu dapat diekspresikan secara tunggal. Berarti kalau kita sudah tahu yang satu, berarti tidak ada lagi yang lain. Karena hanya ada satu. Akibatnya apa? Akibatnya solusi untuk A1, A2 sampai AN adalah apa? Ya, pasti A1-nya 0, A2-nya 0 sampai AN juga. Betul kan? Ingat, kita menggunakan premis atau fakta bahwa apa? Setiap unsur V dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear anggota-anggota di V. 0 anggota V, berarti dapat diekspresikan secara tunggal. Tunggal ya, cuma satu ekspresi. Terus kita sudah dapat satu ekspresi itu. Yaitu apa? 0V adalah 0 kali V1 tambah 0 kali V2 sampai 0 kali Vn. Berarti apa? Tidak ada ekspresi lain selain ini. Karena kan tadi sudah dibilang tunggal. Artinya apa? Kalau kita mau cari, kalau kita mau lihat solusi dari kombinasi linear ini berarti apa? Hanyalah apa? Untuk A1 0, A2 0, sampai N0. Karena yang lain tidak ada. Cuma punya satu ekspresi. Berarti apa? Berarti beta merentang, beta bebas linear. Oke ya. Dari sini berarti teorema 1.8 itu ya terkait basis sudah kita bukan 1.8 ya. Oh, ya 1.8, teorema 1.8 sudah kita selesaikan.